Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat. Di sini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi positif. Tertib acara ini pertama pembukaan dibukakan oleh saya, kedua bernyanyi Indonesia Raya, ketiga berdoa pembukaan dibuka oleh Pak Endra, keempat kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah untuk membuka acara ini, kelima kata sambutan dari saya dan menyampaikan materi, keenam kita silakan tanya jawab, ketujuh berdoa penutup dipimpin oleh Pak Endra. Saya silakan kepada Bapak Ibu untuk berdiri, kita bernyanyi Indonesia Raya. Silakan berdiri. Yeah. Berdoa pembukaan di bawah mengumpulkan saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan harapan mudah-mudahan acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik, plus mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hudan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il ustadzina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah wa ta'atir rasul. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna a'udzubika min husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma a'inil Islam wa ahlikil kafratul musyrikin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, iqdi hawaijana ya Allah fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa bihamdika bil khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Indra. Kata sambutan dan pembukaan saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nurbaiti SPDP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih juga kehadiran Bapak Ibu pada hari ini. Mudah-mudahan melangkah kaki Bapak Ibu semuanya dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan selalu dalam bimbingannya. Nah, dalam acara ini itu diseminasi kegiatan guru karena beliau mengikuti guru penggerak. Mudah-mudahan Allah lancarkan segala urusannya. Jadi guru yang lain juga bisa menyusul. Mudah-mudahan SD 31 gurunya semua jadi guru penggerak. Karena itu harapan pemerintah juga yang perlu kita dukung, mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mengikuti karena ini program pemerintah dan juga karena kita udah masuk ke lingkup pemerintah, jadi tidak ada istilah saya tidak mau, saya tidak bisa, karena kita udah siap sebagai guru menjadi guru profesional. Apapun dari pemerintah kita ngikutin karena kita di bawah. Kalau kita di atas baru kita yang atur, karena kita memang diatur jadi ikut aturan, kita ngikuti. Mudah-mudahan dan juga terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya hari ini walaupun begitu sibuk. Mudah-mudahan Allah ganti dengan keikhlasan Ibu menghadiri undang hari ini, itu juga demi kebaikan kita semua. Mudah-mudahan 31 kedepannya makin lebih baik, makin dikenal orang. Juga kita akan mencetak anak-anak generasi yang berakhlak mulia sesuai dengan apa yang kita harapkan semua. Jadi guru hari ini akan diseminasi tentang disiplin positif ya guru. Mudah-mudahan semuanya membawa keberkahan bagi kita semua, khususnya SDN 31 Pontianak Tenggara. Demi kita mengikuti zaman, kita harus mengikuti zamannya. Kalau kita tidak mengikuti, kita akan ketinggalan. Baik Bapak Ibu juga, Ibu guru dan Bapak guru semua yang hebat, yang sabar menghadapi anak satu kelas dengan menghadapi anak satu orang di rumah. Ibu juga kepusingan, saya juga punya anak. Kita menghadapi anak sendiri kadang membutuhkan kesabaran, apalagi menghadapi murid di sekolah yang dengan karakter latar belakang yang berbeda. 30 anak, kadang sampai kemarin itu 47 yang pernah dihadapi Bu Reni kelas 4. Madam Sari juga udah terbiasa dengan penggabungan kelas karena kita kekurangan guru kemarin, alhamdulillah sekarang sudah terpenuhi. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita sama-sama ya Bapak Ibu saling mendukung. Bapak Ibu juga melantikkan anak, terima kasih sudah mempercayakan kepada SDN 31. Mudah-mudahan kami siap untuk berupaya semaksimal sesuai kemampuan kami, berusaha untuk mendidik anak-anak kita semua untuk generasi yang berakhlak mulia, yang cerdas. Jadi hari ini Bu Ruth akan menyampaikan diseminasinya tentang guru penggerak, karena ini juga nanti akan dikirim hasilnya. Apa iya betul Bu Ruth sudah melaksanakan? Jadi makanya ini dari awal sampai akhir divideokan, benar tidak? Benar tidak ada undangannya? Apa cuma sekedar foto saja lalu dikirim? Jadi karena sekarang memang perlu bukti semuanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru semua juga terima kasih sudah mendukung
kegiatan guru penggerak yang diikuti oleh guru. Mari kita sama-sama mendoakan semoga guru dilancarkan segala urusannya, juga pesan kita semua ya Bapak Ibu, dan juga nanti guru yang lain juga akan mengikuti, Allah lancarkan semua. Insya Allah kita semuanya bisa jadi guru penggerak sesuai dengan yang kita, karena kita memang guru sesuai dengan profesi. Tantangan di lapangan memang berat ya Ibu, karena guru itu semua hal dari yang kecil sampai yang besarnya ditanggung di kelas sampai di luar sekolah. Kadang-kadang udah di luar sekolah masih juga guru yang disalahkan. Kalau yang benar baru kadang-kadang anak siapa, anak mama. Kalau anak itu salah, siapa yang ajarkan? Ibu guru, Pak guru yang ajarkan. Padahal Bapak Ibu guru tidak pernah mengajarkan anak yang negatif, kita yang positif. Mungkin untuk secara kata pembuka dari saya mungkin sekian. Cuma kita tidak lupa bersyukur terus menerus, apapun sekecil apapun yang kita dapatkan itu atas nikmat Allah. Syukur alhamdulillah kita diberi kesehatan, diberi kesempatan juga bisa bertemu hari ini. Mungkin untuk kegiatan selanjutnya juga mungkin akan melibatkan Bapak dan Ibu guru semua. Mungkin saya guru tetap semangat, apapun yang kita lakukan niatnya baik, insya Allah hasilnya juga baik. Karena yang baik itu kita lakukan kembali kepada diri kita sendiri. Yang kesalahan atau yang keliru yang kita lakukan terhadap siapapun itu juga akan kembali kita sendiri. Jadi kita dukung, yuk sama-sama kita mendukung guru maju terus, pantang mundur. Kalau udah maju jangan mundur lagi. Mungkin sekian ya guru, semangat kau semua juga mendukung. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak 1 calon dari 31 akan memperluas jalan kita, akan mempermudah jalan kita semua, khususnya guru SDN 31 Pontianak Tenggara makin dikenal oleh orang. Mungkin sekian, salah kata, salah ucap saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang keliru itu datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekolah. Saya akan melanjutkan. Selamat siang Bapak Ibu yang dihormat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi positif yang akan saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktu. Di sini kita akan mendengarkan dengan penjelasan diseminasi positif yang saya ikuti selama kegiatan guru penggerak selama 6 bulan ataupun 9 bulan. Buat Bapak Ibu seluruh kegiatan saya undang untuk berdiri. Yuk berdiri, Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu tadi udah capek karena sudah bekerja di ruangan kelas masing-masing. Kita berdiri semua, saling berhadapan dengan kawannya, saling berhadapan. Saling berhadapan. Kita melihat apa yang akan terjadi. Yuk senyum 30 detik ya. Kita bikin stopwatchnya ya. Ibu ya 30 menit ya, sekarang-serangan 30 detik. Iya Bapak Ibu ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Apa yang terjadi? Semua saling berhadapan 30 detik. Nah, 30 detik sudah selesai. Apa yang dirasakan Bapak Ibu? Ada nilai positif, kita merasakan tersenyum. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, kegiatan ini bisa dilaksanakan Bapak Ibu ketika sudah anak-anaknya ribut, bisa kita laksanakan. Mengajarkan tersenyum, itulah nilai positif. Karena kan
Kita tahu kita seorang guru banyak beban dari mana saja, jangan kita lampiaskan kepada anak-anak. Jadi kita ajak ke anak-anak untuk bersenyum. Nah, kita lanjut. Kesepakatan bersama, Bapak Ibu boleh menyampaikan apa kesepakatan kita kegiatan pertama? Menghargai siapapun yang bicara maupun yang berpendapat, kita tetap menghargai. Kedua, menjadi pendengar yang baik. Yuk, apalagi yang mau dikasih Bapak Ibu kesepakatan kita hari ini? Ada lagi? Ada itu aja. Menghargai siapapun yang bicara maupun yang berpendapat. Kita lanjut. Budaya positif. Tujuan kegiatan hari ini mewujudkan disiplin positif, menumbuhkan motivasi intrinsik yang muncul karena murid meyakini nilai-nilai kebajikan dalam menjalankan disiplin positif. Ketiga, terbentuknya karakter murid berakhlak mulia, mewujudkan budaya positif melalui penerapan keyakinan kelas. Bapak Ibu pasti sudah membuatkan keyakinan kelas masing-masing. Dinamasi tindakan yang akan dilakukan, membuat perencanaan aksi nyata. Ini yang saya lakukan aksi nyata saya. Kegiatan yang pertama saya lakukan di kelas saya dari Jumat 2 Agustus 2024. Guru dan murid membuat kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Ketiga, meminta dukungan kepada kepala sekolah untuk melaksanakan aksi nyata hari ini. Mensosialisasikan budaya positif ke rekan sejawat Senin 19 Agustus 2024. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan diri sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi apapun yang dilakukan anak harus terima konsekuensinya. Jadi kan dari awal kita udah bikin kayak sebelum memulai pembelajaran pasti kita sudah memikirkan kesepakatan atau keyakinan kelas. Jika kita melanggar keyakinan kelas itu, apa yang akan kita terima dan akan yang kita lakukan. Konsep inti budaya positif terdiri dari 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Posisi kontrol guru. 6. Keyakinan kelas. 7. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 yang dilakukan. Nah, yang dilakukan juga segitiga restitusi ini dilakukan oleh guru dan kepada murid. Kepala sekolah juga bisa melakukan kepada guru untuk kemajuan dia atau lihat perubahannya. Misalnya si A punya kesalahan, kepala sekolah bisa menegur, tetapi memanggil tidak di depan teman-temannya. Kita saling menghargai, biarpun kepala sekolah atasan. Semua manusia itu punya harga diri. Jadi kalaupun ada kesalahan kita dipanggil di ruang kepala sekolah, kita ditegur itu untuk ke depannya lebih baik lagi kita. Bukan di depan guru-guru atau di depan anak-anak. Saya sudah merasakan Bu, kalau saya ditegur di depan anak-anak. Padahal kita sesama guru. Kita lanjut. Profil Pancasila ada 6. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Karena tahun ini kami sudah merdeka, jadi anak-anak sudah menerapkan profil Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. 2. Disiplin positif.
Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sendiri. Mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. 3. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia: 1. Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan dasar manusia 3. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk diangkat, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. 4. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. 6. Kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Kebutuhan dasar manusia: hukuman, tidak terencana atau tiba-tiba. Terkadang kan anak-anak terlambat, tanpa kita sadari kita ngasih hukuman, padahal dari awal kita sudah membuat keyakinan kelas. Tanpa kita suruh, anak-anak itu sudah sadar diri. Oh iya, saya kan salah. Apa salah saya? Terlambat. Apa yang dilakukannya? Misalnya bisa bernyanyi. Jadi dari kurikulum Merdeka ini kita tidak diberikan hukuman kepada anak-anak. Udah dihilangkan hukuman tersebut. Tapi mereka menyadarkan kesalahan. Mereka sadar dengan kesalahan mereka masing-masing. Kebutuhan dasar manusia kedua, konsekuensinya terencana, disepakati. Nah ini kan tadi keyakinan kelas sudah direncanakan. Jadi apa yang sudah dibuat keyakinan kelas dilaksanakan. Anak itu sudah merasa dia salah, tidak mengerjakan tugas. Apa yang akan dilakukan ke depannya tanpa perkataan, tanpa ditegur gurunya pun. Nah kita sebagai guru zaman sekarang tidak boleh menunjuk murid jika dia salah, tidak boleh. Jadi biarlah anak itu sadar diri dengan kesalahannya. Oh iya, saya nggak selesai tugas saya. Apa ya yang saya lakukan nanti di sekolah? Pasti kan dia melihat ibu gurunya, misalnya Bu Norma ngasih tugas, ih si A nggak siap. Nanti sampai di sekolah dia ngakui, Bu, minta maaf ya Bu, saya tidak selesaikan tugas. Saya siap Bu melakukan kegiatan yang lain Bu. Nah dia dilakukannya, dia permisi, Bu Norma apa yang saya lakukan ke depannya? Dia bertanya. Terlanjut, kebutuhan dasar manusia 3. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. 5. Posisi kontrol murid, penghukum. 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Yang pertama tadi penghukum. Kita semua pasti sudah pernah melakukan kegiatan ini di kelas. Menghukum kan? Zaman waktu kurikulum KTSP tidak selesaikan tugas, apa contohnya yang dihukum Pak Hendra? 1. Apa Pak Hendra? Kasih contoh yang waktu KTSP, bukan di Merdeka. Berdiri depan dengan kaki satu. Berdiri di kelas dengan kaki satu. Ya itu penghukuman, karena kan di KTSP itu masih berlaku penghukuman. Seperti Pak Hendra dihukum di kaki satu katanya. Itu waktu kita kurikulum KTSP, sekarang udah dihilangkan ya Pak, tidak boleh. Itu pembelajaran dari kita. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Anak si A salah, sudah dia tidak mengerjakan tugas ataupun dia terlambat, pasti kita
menghargai anak, gimana pun nanti dia mengingat. Nanti kan dia udah besar, dia ditanya gurunya, siapa dulu guru di SD kau yang kau benci? Pasti ada diingatnya, yang pernah begini, yang dijewek, pasti ada. Bapak Ibu pasti ingat kan? Pasti Bapak Ibu pernah SD semua kan? Pasti ingat kan? Iya, siapa Bu Ema? Dicubit. Nah, kita ingat kan guru bapak pada kan? Bu Ema dan iya, zaman dulu gitu kan. Kita yang salah, kita tetap terima hukuman dari guru. Zaman sekarang tidak boleh. Ketiga jadi teman. Ini sudah merasakan jadi teman. Contohnya kayak Pak Endra sama yang kelas 2, katanya 2A. Apa-apa bapak didekati, dipeluk. Boleh tidak ini? Ada begitu Bu. Iya, karena dia kagum gitu sama gurunya. Jangankan Pak Endra kasih kita merasakan didulukan, tapi kalau bisa jika beda jenis kelamin kita tegur kan, bagus-bagus kan. Nggak boleh gitu ya nak, boleh kagum sama gurunya, tapi jangan terlalu dekat. Nah, tapi kita bisa jadikan teman ini sama teman anak-anak yang cewek sama cewek, cowok sama cowok. Nah, di sini yang keempat pemantau. Sebagai guru juga, jika ada tugas boleh Pak kita ingati, Ibu nanti ada tugas anak PR di rumah, tolong ya Bu dibimbing anaknya di rumah. Boleh kita ingatkan orang-orang tuanya supaya tidak ada salah paham. Anakku kok dihukum terus ya, kata gitu. Yang kelima, manajer di dalam kelas. Kita itu sebagai guru, sebagai manajer membuat perangkat pengajar, apa aja yang mau kita lakukan di kelas tanpa ada kegiatan ataupun panduan kita saat mengajar, pasti kita tidak melaksanakan tugas itu sesuai keinginan kita ataupun sesuai panduan pengajaran kita. Kita kan sudah mempunyai modul masing-masing, jadi di situ dibutuhkan manajer dalam kita mengajar. Contoh lain 5 penerapan posisi kontrol guru. Kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Penghukum berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas seperti Pak Endra tadi. Benar kan Pak Endra? Itu pernah. Itu. Kedua, pembuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan kamu senangnya melihat ibu terus-teruskan bertindak seperti ini. Nah, dia udah salah, udah hari Senin salah, Selasa juga salah. Jadi orang tua gurunya itu merasakan kok anak ini terus aja yang salah-salah. Jadi di sini disuruh membuat merasa bersalah, menyebutkan anak-anak itu kau aja yang salah, tidak ada yang lain. Pasti dia mengingat, oh iya Pak Endra itu kan kalau salah aku aja yang disebut. Nanti kalau ada persoalan aku aja dipanggil. Dia kan membuat merasa bersalah. Contoh lain 5 penerapan posisi kontrol guru. Yang ketiga, teman. Ayo dong kamu kerjakan tugasnya nanti. Kalau sudah selesai kita bermain games. Boleh Bani ingatkan kepada anaknya. Kita sebagai guru ini bisa jadi temannya, bisa jadi gurunya. Boleh tidak kita bermain sama murid? Boleh kan? Kalau ada waktunya bermain. Keempat, memantau. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Jadi kita mengingatkan anak, kita dekatkan dia. Nah, kamu udah tahu kan kesalahan kamu, yuk kerjain. Selesai kamu kerjakan, kumpulkan sama ibu ya. Kita boleh kok mendekatkannya anak. Yang kelima, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu anggap? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya sebagai kita manajer di kelas. 5 posisi kontrol apakah aku? 1. Pembuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu contoh dari pembuat merasa bersalah. Kedua, penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali.
Yo Bapak Ibu, siapa yang pernah hukumnya? Saya pernah itu melakukan kegiatan itu. Jika salah anak-anak, yang penting kita tidak melakukan fisik. Zaman sekarang tidak boleh melakukan fisik kekerasan. Bukankah zaman sekarang merdeka ini zaman kurikulum K13 juga KTSP kita tidak ada pakai fisik kan Bapak Ibu? Tidak ada kan? Karena sudah ada peraturan jika main fisik kita akan siap untuk dipanggil oleh polisi atau pihak atasan kita. Jadi buat ibu-ibu orang tua jangan takut ya. Kami juga jika melakukan kelewatan batas kami siap dipanggil oleh atasan. Jadi itu kami ada juga peraturan Bapak Ibu, jangan takut Bapak Ibu. Boleh kalau setiap pulang diperiksa anaknya. Jika ada luka ditanyakan, "Nak, kenapa?" Jika gurunya yang salah masih mending diambil peparet. Ini dibilang ibu menurut katanya. Pernah itu saya dikatakan. Jadi saya bilang, coba tanya benar-benar Bu, pernah nggak saya main fisik? Coba tanya kawannya kan, karena kan di kelas itu kan banyak kawannya kan, bukan dia aja. Jadi orang tuanya pun akhirnya minta maaf karena anak itu bisa aja melarang, aku dipukul Pak, tengok ini merah, padahal kelakuan kawannya. Jadi buat orang tua, ini kan ada orang tua, buat Bapak Ibu. Jadi jangan takut ya, kami di sini pendidik juga punya aturan, undang-undang. Jika kelewatan kami siap dipanggil oleh atasan. 3. Manajer. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? 4. Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Kita menjadi teman. Ayo anak-anak, buat hal yang terbaik supaya mendapat nilai yang terbaik. Itu untuk kita kebaikan kita bersama juga, mendapatkan nilai dan ilmu dari Bapak Ibu yang di kelas. Pemantau, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang dilakukan bila terlambat? Nah, kayak saya kalau terlambat itu dilakukan di kelas itu tidak ada penghukuman, tapi jika terlambat ya berdoa di kelas, selesai berdoa di depan silakan masuk. Jadi kita saat mengajar itu tidak terpotong-potong. Ada saja kan ibu guru sedang menjelaskan yang di sana terlambat. Jadi kita jadi fokus karena yang terlambat itu tidak. Di kelas saya itu yang sudah terlambat dia berdoa di depan, selesai itu dia duduk ke mejanya. Jadi sudah paham tanpa ada teguran dari guru. Dia tuh udah paham masuk ke kelas berdoa. Siap itu duduk di mejanya, didengar gurunya sedang menjelaskan. Jadi konsekuensinya yang terlambat ketinggalan pelajaran. Jadi Bapak Ibu juga harus tahu kan. Tapi di kelas kami tidak ada hukuman di Bapak Ibu, cuma anak-anak ketinggalan. Sedangkan zaman sekarang kan sekolah negeri itu kan gratis Bapak Ibu kan. Jadi ilmu itu gratis. Jadi buat Bapak Ibu jika anak sudah tepat waktunya untuk sekolah diantar Bapak Ibu biar tak terlambat. Ya. 6. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Nah, Bapak Ibu, jika membuat keyakinan kelas, di sekolah kita kan punya peraturan dibuat oleh kepala sekolah yang menjalankan semua warga sekolah. Di kelas itu yang membuat keyakinan kelas antar guru dan murid. Jadi semua murid itu memberikan pendapat. Misalnya si A, apa yang mau dikasih Pak Hendra jika kita sebagai murid, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Misalnya datang tepat waktu, tidak terlambat. Contohnya seperti itu, datang di tepat waktu. Jadi udah ingat, udah anak ke sekolah, datang di tepat waktu, menyelesaikan tugas, jangan menyontek. Nah, itu adalah kesepakatan bersama di kelas atau keyakinan di kelas. Kami juga di sini ada melakukan segitiga restitusi. Pertama, Bapak Ibu bisa melakukan restitusi tersebut ada 3. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini menstabilkan identitas,
validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tadi saya sudah awalkan dari depan, dari mulai kita kegiatan, inilah kegiatan restitusi itu ada 3. Bisa tapi dalam penjelasan itu ini yang berlaku kepada guru dan murid. Boleh berlaku dari kepala sekolah kepada guru untuk kebaikannya ke depan, untuk memperbaiki tingkat kinerjanya di dalam kelas. Setiap orang pasti memiliki tingkat pekerjaan yang berbeda-beda. Boleh si A itu lebih bagus, tidak usah iri, tapi sebagai panduan atau pencapaian kita pasti bisa. Si A bisa, masa saya tidak bisa? Nah, itu adalah kita melakukan segitiga restitusi. Jangan sakit hati jika kepala sekolah melakukan hal tersebut. Itu untuk kebaikan kita bersama di dalam sekolah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 1. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita di sini sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu, kita ingat ya, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik pencipta. Jadi kita butuh masukan dari atasan maupun dari orang tua murid. Bu, saya dari 2017 mengajar, Bu, saya udah terima masukan dari orang tua. Saya kan orang Batak, saya itu keras ngajar. Jadi anak itu si A itu jika saya menjelaskan nangis dia, datang orang tuanya. Saya dipanggil kepala sekolah kan, dipanggil ya saya terima Bu, saya dipanggil oleh Pak Erwani. Saat itu Pak Erwani pemimpin saya. Pak Erwani dia bertanya, saya jelaskan bagus-bagus. Nah, selanjutnya jadi orang tua itu yang baik Bu, dikasihnya saya makanan. Iya Bu. Nah, biar anak itu, saya pun masuk ke konten ini terkejut. Kok bisa ya anak kita merasa takut gitu ke sekolah, padahal gurunya nggak ada nyubit, cuma suara tegas. Karena dari rumahnya itu biasakan orang Madura itu lembut ya Bu. Ya Bu, di rumah itu lembut. Jadi ketika mendengar ibunya kayak anak itu tadi kan, anak ibu masih, anak ibu ini masih, tadi saya dekati, nah ibu tidak ada hukum, cuma kan kalau terlambat, tahu kan konsekuensinya. Iya Bu, katanya. Jadi gak usah nangis. Nah sekarang juga ada itu satu-satu. Jadi kalau anak itu terlambat, kita pun pasti pernah kesalahan kan, pernah terlambat, karena semua itu memiliki kegiatan masing-masing. Kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jika kita terlambat ke sekolah, pasti ada tiba-tiba anak saya sakit, ada tiba-tiba bocor bannya. Bu, tolong masuk kelas saya, bocor ban saya. Pernah gitu Bu Ika? Nggak apa-apa, saling menolong. Kan kita nggak tahu kegiatan di tengah jalan kan? Jadi saling menolong. 3. Menanyakan keyakinan. Apa keyakinan di kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi kalau nggak ada keyakinan kelas, pasti anak-anak tidak merasakan, oh iya tanggung jawab saya di kelas seperti apa. Nah ini keyakinan kelas saya di kelas 2A, di kelas 2B. Tahun ini saya ditugaskan di 2B. Bersikap positif. Pertama, datang tepat waktu. Kedua, menjaga kebersihan kelas. Ketiga, menghargai pendapat teman. Keempat, berempati. Kelima, bekerja sama. Datang tepat waktu. Selesai datang tepat waktu, kami di depan kelas bernyanyi, menghormat bendera, berdoa, masuk ke kelas, siap mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru yang di kelas. Jadi buat yang terlambat itu tadi dia berdoa sendiri, karena kami di luar sudah berdoa kan. Nah,
supaya berjalan lancar belajarnya kan. Karena kalau udah dari awal benci sama gurunya, selama ini pasti akan benci. Saya sudah merasakan. Karena kita udah pernah SD kan Bapak Ibu. Nah, kedua, menjaga kebersihan kelas. Di sini anak kelas 2B sudah buat jadwal. Tanpa di jadwal itu mereka sadar diri Bu, datang ke kelas, mereka sudah buat meja saya, meja Bika seperti ini, meja turun ke samping jadi digeser terus. Itu yang dilakukannya. Baik mereka tanpa saya suruh Bu, kutip sampah. Nah, yang ketiga menghargai pendapat teman. Siapapun teman yang berbicara, jangan mandang fisik, jangan memandang, ih dia kan kaya, saya miskin, saya kalau didengar guru saya ada. Semua murid-murid di kelas tetap kita dengarkan dan kita hargai. Keempat, berempati. Berempati ini empati dia kepada teman-temannya, menunjukkan dia peduli. Si A sudah siap, si B tidak siap, apa yang dilakukannya? Ayo cepat, nanti kalau kita dihukum. Itu kesepakatan kami di kelas Bu. Kan ada kelompok A, B, C, D. Siapa yang tidak siap kelompok, siapa yang satu yang tidak selesai, satu kelompok itu maju ke depan. Terima defensi-defensinya. Oh iya, kami kan kalah. Apapun yang mau dilakukan Bu, dari mereka siap. Yang dilakukan dalam kelompok mereka, karena mereka udah merasa, ya kami kan kalah, kami lambat mengumpulkan tugas. Kelima, bekerja sama-sama. Di sini adanya kerja kelompok. Kalau ada tujuan kita ke depan, kita lakukan bersama-sama. Kalau cuma satu yang dengar atau melaksanakan, itu hasilnya nol. Jadi itu perlunya adanya kerjasama. Seperti yang di sekolah, kita memajukan anak-anak, mau dapat akreditasi A. Kalau dapat akreditasi A, gimana ya Bu? Pasti ada itu kan peraturannya kan Bu? Tidak sembarangan. Oh iya, akreditasi A harus besar sekolahnya. Tanpa besar sekolah juga bisa akreditasi A kan Bu? Seperti SD 37 yang di depan mall. Itu SD 09. Ya kan? Akreditasi A itu guru-gurunya sudah PNS ya Bu? Guru-gurunya P3K, PNS, semua di situ sudah mampu. Nah, kita lanjut. Kesimpulan kegiatannya, budaya positif. Budaya positif dengan menjalin hubungan yang baik, menjadi teladan, melibatkan mereka dalam membuat aturan serta menerapkan konsekuensinya. Yang mendidik perlu bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat supaya upaya kita konsisten. Menerapkan disiplin positif butuh kesabaran dan komitmen. Tapi percayalah, hasilnya akan sebanding dengan usaha kita lakukan. Mendisiplinkan anak membantu mengembangkan karakter dan keterampilan hidup positif. Jadi Bapak Ibu di sini hidup positif itu sebagai anak itu kalau udah dari awal dia anaknya cepat mengumpulkan tugas, pasti selamanya dia akan cepat menyelesaikan, seperti menyapu, menyelesaikan tulisan yang di papan tulis. Jadi kalau Bapak Ibu juga mendukung dari awal, anak-anak itu pun positif menerima gurunya. Itu baik kok, ayo anak belajar, jangan nanti di belakang ibu itu jahat Bu, gitu. Jadi kalau udah dari awal negatif, anakku jadi kena kan? Oh iya kata mamaku gitu, oh iya kata ibu si A kayak gitu. Jadi kan udah negatif kan Bu. Kita belajar berpositif. Jika kamu yang tidak datang, seperti kegiatan apa ini ada yang tidak datang, kan kita berpikir positif aja. Pasti ada kegiatan lain. Tidak usah merasakan, oh saya kan gak dipedulikan, saya siapa sih? Gitu kan? Terkadang saya juga kayak gitu. Saya kan belum nikah, gak ada yang menolong saya sendiri. Itu negatif ya Pak? Ya kan? Harus berpikir positif, belum rezeki. Nah Bapak Ibu, sekian dari penjelasan saya tentang budaya disiplin. Nah di sini saya serahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang disiplin positif. Saya silakan buat Bu Ica. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, saya wali kelas 4 saat ini. Ini sangat menarik ya. Sebenarnya materi yang diberikan oleh guru ini harusnya nggak bisa selesai dalam satu kali pertemuan. Ini mungkin bisa 8 atau 12 SKS kalau dibahas. Karena mulai dari segitiga restitusinya sampai tadi paradigma baru itu sudah banyak itu.
dan guru berusaha menyampaikannya dengan menurut saya cukup komprehensif. Saya cukup paham yang dimaksud dengan disiplin positif itu yang seperti apa. Dan mumpung kita semua ada di sini gitu ya, ini saya mau menanyakan tentu saja hal yang basic menurut saya. Begini, di kelas itu ada hak siswa dan ada hak guru. Itu dua hal yang mestinya sama-sama dihormati. Karena meskipun guru itu fasilitator dalam kelas, tapi di situ juga ada ada hak guru, ada sesuatu yang memang harus guru terima gitu. Di antaranya rasa hormat, di antaranya kasih sayang, karena guru pasti menghormati siswanya, guru memberikan kasih sayang kepada peserta didiknya. Nah, ini sekalian berbagi dan juga sekalian meminta solusi, karena di sini kan saya anggap guru belum tahu ya terkait dengan masalah disiplin positif ini. Saya berusaha untuk berdisiplin dan saya berusaha untuk stay positif. Tapi saya tidak bisa berkata bahwa itu mudah, terutama karena saya belum memiliki banyak pengalaman yang dibandingkan dengan guru dan rekan-rekan di sini yang lainnya. Jadi begini, dalam kasusnya, itu saya selalu memberikan hak kepada peserta didik saya untuk penuh belajar, yaitu kalau misalnya masuk pukul 7 maka istirahatnya pukul 8.45. Betul, 8.45. Iya benar. Itu saya kasih hak mereka untuk belajar penuh gitu. Dan di situ juga ada hak saya untuk didengarkan secara penuh dari jam 7 sampai 8.45. Nah, saya berusaha disiplin positif karena saya anti menghukum memang. Saya anti menghukum, saya anti berteriak kepada anak. Karena saya kalau habis marah itu saya fungsi terus demam. Jadi saya memang anti melakukan hal seperti itu. Nah, maka di kelas itu kami berusaha untuk membangun disiplin positif. Begitu diantaranya yang cepat dapat reward ujian. Ini saya, anak kesayangan, semuanya anak kesayangan. Tapi ini hari ini cepat ya. Atau yang kerjanya cepat. Pada saat itu kan biasanya ada proyek ya, kita ada proyek berburu tumbuhan dan lain sebagainya, dan kalau misalnya dia cepat nanti dia dapat penghargaannya adalah ketika pulang dia yang berdoa. Itu kan saya berusaha secara halus gitu ya anak-anak untuk berdisiplin positif, tapi saya tidak bisa menafikan, tidak bisa menampik bahwa memang ada peserta didik itu yang menurut saya cukup istimewa gitu. Biasanya kan saya bilang gini, anak-anak kalau sudah selesai, nanti kalian boleh istirahat, karena sebentar lagi, 5 menit lagi kita istirahat, begitu. Jadi harus selesai ya. Adanya siswa yang kebut, sudah selesai. Saya bilang, udah benar nak, saya salah, nah itu kan diperbaiki. Tapi ada saja peserta didik itu yang dia tahu bahwa saya akan memberikan hak pada dia pada pukul 8.45 pasti istirahat. Dia tahu saya akan memberikan hak itu. Saya datang pukul sekian, saya pulang pukul sekian, istirahat pukul sekian, saya tidak molor. Nah, makanya terus dia kayak, ibu, sudah nak, saya tepukkan bahunya, sudah nak, bisa lihat susahnya gimana? Ya ini susahnya gimana? Semuanya susah. Tapi kemudian di situ tidak balance. Jadi saya merasa bahwa di situ hak anak untuk istirahat itu sudah dipenuhi gitu. Kemudian hak guru untuk mengajar gitu ya, hak kewajiban guru untuk mengajar itu sudah ada. Tapi kemudian anak ini pasti tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Karena tadi dia tahu celahnya saya. Jadi jujur saya bingung ibu-ibu sekalian. Saya bingung menghadapi peserta didik yang paham watak saya bahwa saya nggak mau, karena saya kalau waktu istirahat main. Pokoknya waktu istirahat jajan, main, nggak bisa dikerjain yang lain. Nanti kalau sudah puas mainnya, waktu masuk mereka nggak main lagi. Itu dalam pikiran saya. Ketika masuk mereka sudah fokus, gitu kan? Mereka perutnya kenyang, jajan, mereka hatinya gembira karena main begitu. Tapi ternyata itu dititik. Oh, berarti nggak apa-apa, tunggu aja. Dan ini saya baru benar-benar yakin bahwa saya dititik hari ini. Ketika saya ngajar bahasa Inggris itu kan saya ngajar, kemudian 2 menit sebelum istirahat itu ada peserta ini yang bilang gini, saya secara nggak sengaja dengar, intinya tuh nanti juga istirahat semua. Nah jadi ini solusi nih guru, gimana nih permasalahan saya, dan apa kalau bisa jawabannya agak dipersingkat karena saya pengen jadi untuk rumah sakit. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Lisa. Nah, tadi benar kata Ibu Ica, kelihatannya kan
setiap kali keluar main dikeluarkan, biarpun itu Anda itu telat dalam menulis atau mengerjakan sesuatu kan Bu. Di kelas saya juga begitu juga Bu. Kita nggak mungkin menunggu beliau sampai selesai, karena kita juga mau beristirahat. Setelah masuk, kita nggak bisa melanjutkan tugas tersebut. Jadi, karena kita melanjutkan pembelajaran yang baru. Nah, untuk kebijakannya, tugas yang tertinggal dibawa kerjain di rumah. Untuk ada selanjutnya kita periksa, kita koreksi. Itu sih saya laksanakan selama ini Bu. Karena kalau kita nunggu beliau, kita ketinggalan menyampaikan materi. Sedangkan kita dituntut dalam panduan materi pembelajaran, jam segini harus menyelesaikan, menyampaikan materi ini. Gimana Bu Neja? Atas pendapat saya yang saya lakukan di kelas seperti itu. Terima kasih Bu Ica. Ada yang lain buat ibu-ibu orang tua? Ada yang mau ditanyakan yang belum jelas? Buat ibu-ibu guru semuanya, ada? Sudah jelas. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya dan atas waktu dan kesempatan kita untuk berkumpul pada hari ini, dan terima kasih sudah mendukung saya dalam kegiatan saya selama saat ini tentang budaya positif. Terima kasih. Saya serahkan. Kita lanjut berdoa penutup. Saya silakan Pak Endra. Ada dibuka Pak Endra, tutup dong. Bukan. Oke, terima kasih luar biasa atas penyampaian dari Ibu Guru. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semuanya. Ceritanya hari ini saya borong. Udah borongan Bu. Bukan. Oke, terima kasih. Baiklah, kita bersama-sama menutup acara ini dengan harapan mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat, maslahat, barokah di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara penutup ini doa saya tutup dengan pembacaan surah pendek itu surat Al-Asr 3 kali ya Ibu ya. Apa surat Al-Asr kan? Dia tahu. Oke. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endra. Saya silakan Bu Pak Ibu. Demikian acara selesai. Matikan Kak Burut.